2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Nadia Putristianti dengan NPM 2023 43501202. Saya Hana Irma Kusuma Stuti dengan NPM 2023 4350 1107. Saya Telianti dengan NPM 2023 4350 1149. Saya Nabila Rizky Pragina dengan NPM 2023 4350 1192. Saya Dilas Maria, NPM 2023 4350 1204. Saya Farisa Dwi Prakoso dengan NPM 2023 4350 1114. Saya Ilham Surya Lesmana dengan NPM 2023 4350 1147. Kami akan menjelaskan hasil proyek dari kelompok kami yang berjudul Sistem Budidaya Perikanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masalahnya Selanjutnya, pada form ini terdapat dua kolom input. Ada yang pertama username dan kedua password. Lalu kita masukkan username yang telah terdaftar, yaitu kita ketik admin. Kemudian masukkan passwordnya, yaitu 1, 2, dan 3. Setelah data diisi, kita bisa menekan tombol login. Tombol ini memverifikasi username dan password dengan data yang tersimpan di database. Lalu jika data yang dimasukkan benar, data tersebut bakal berhasil. Lalu sistem ini akan mengarah kita ke halaman menu utama. Dan apabila username dan passwordnya salah, sistem ini bakal nampilin pesan bahwa loginnya telah gagal, sehingga kita harus masukkan kembali data yang benar. Lalu ada tombol exit yang dimana berfungsi untuk nutup aplikasi ketika kita mau keluar tanpa melakukan login. Setelah itu kita masuk ke menu utama. Pada bagian atas ada 3 menu utama, ada master, transaksi, dan laporan. Menu master itu digunakan buat ngelola data utama menjadi dasar dalam sistem seperti data karyawan, data ikan, data kolam, dan data pakan. Lalu ada menu transaksi yang kedua digunakan buat proses pengelolaan data operasional, dan data transaksi ini tersimpan ke dalam database. Contohnya ada monitoring kolam, pemberian pakan, dan panen. Yang terakhir ada menu laporan buat nampilin dan cetak laporan data yang tersimpan. Isinya itu ada 8. Pertama ada laporan karyawan, laporan ikan, laporan kolam, laporan pakan, laporan monitoring kolam, laporan pemberian pakan, dan terakhir ada laporan pemberian panen. Itu saja penjelasan dari saya tentang login dan menu utama. Penjelasan from data karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan from data karyawan. From ini digunakan untuk mengelola seluruh data karyawan yang bekerja pada tempat budidaya ikan. Data ini diperlukan agar informasi setiap karyawan dapat tersimpan dengan rapi dan mudah dikelola. Pada bagian kiri terdapat beberapa kolam yang harus diisi oleh pengguna, yaitu ID sebagai identitas unik setiap karyawan, nama untuk mengisi nama lengkap karyawan, jenis kelamin dipilih melalui combo box dengan pilihan laki-laki atau perempuan. Nomor telepon digunakan sebagai data kontak karyawan, alamat berisi tempat tinggal karyawan. Unit atau jabatan digunakan untuk menentukan posisi atau tugas karyawan, misalnya staf, administrasi, atau pemeliharaan. Demo penggunaan. Sebagai contoh, saya akan menambahkan data karyawan baru. Pertama, saya mengisi ID karyawan, kemudian memasukkan nama karyawan. Setelah itu, saya memilih jenis kelamin, mengisi nomor telepon, alamat, dan memilih unit atau jabatan sesuai dengan posisi karyawan. Setelah semua data terisi dengan lengkap, saya menekan tombol save. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan data ke dalam database. Jika berhasil, data akan langsung muncul pada tabel di bagian bawah. Apabila terdapat data yang perlu diperbarui, saya cukup memilih data pada tabel. Data tersebut akan otomatis tampil pada form. Selanjutnya, saya melakukan perubahan yang diperlukan, kemudian menekan tombol edit untuk menyimpan hasil perubahan.
Jika ada data yang sudah tidak digunakan, saya memilih data tersebut pada tabel lalu menekan tombol delete. Sistem akan menghapus data dari database. Tombol reset digunakan untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data master di form ikan. Pada halaman ini merupakan form data ikan yang digunakan untuk mengelola data ikan yang ada di balai riset. Halaman ini berfungsi untuk menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data ikan yang tersimpan di database. File pertama ada kode ikan. File ini digunakan sebagai identitas atau kode unik untuk setiap data ikan, sehingga setiap data memiliki kode yang berbeda dan mudah diidentifikasi. Contohnya di sini kita masukkan kode 6. Selanjutnya terdapat jenis ikan. File ini digunakan untuk menginput kategori ikan. Di sini kita coba masukkan jenis ikan hias. Kemudian file ikan digunakan untuk memasukkan nama ikan. Contohnya, coba di sini kita masukkan ikan cupang. Terus kemudian di sini ada jumlah ikan. File jumlah ikan digunakan untuk mencatat jumlah populasi ikan yang tersedia. Data ini membantu pengguna mengetahui stok ikan yang ada. Kita masukkan jumlah ikannya 200. Kemudian di sini ada tombol-tombol, yaitu ada tombol save, edit, delete, reset, dan cetak. Di sini tombol save digunakan untuk menyimpan data ikan yang telah diinput ke dalam database. Terus selanjutnya data yang tadi kita coba, kita pencet save dan data berhasil disimpan. Dan data tersebut akan masuk ke dalam data tabel. Terus kemudian ada tombol edit. Tombol edit digunakan untuk memperbarui atau mengubah data ikan. Terus kemudian yang telah disimpan apabila terdapat perubahan. Terus selanjutnya, jika ingin merubah data ini, misal kita mau ganti kode ikan, pencet tombol edit, otomatis dia akan berubah di tabel datanya. Kemudian selanjutnya di sini ada tombol edit, tombol delete digunakan untuk menghapus data ikan yang dipilih dari database. Terus pilih data yang ingin kita hapus, lalu tinggal tekan tombol delete dan data tersebut akan otomatis terhapus. Terus pada bagian bawah terdapat tabel yang menampilkan seluruh data ikan yang sudah tersimpan di database. Kemudian jadi halaman data ikan berfungsi sebagai menu master untuk mengelola seluruh data ikan yang ada pada tabel halaman ini. Kemudian nantinya akan digunakan pada menu lainnya seperti proses pemberian pakan, sehingga data yang digunakan tetap konsisten dan tidak perlu diinput berulang. Oke, pada tampilan ini merupakan from data kolam. Di sini kita mengelola data kolam budidaya ikan. From ini kita gunakan untuk melakukan proses input, perubahan, penghapusan, serta pencetakan data kolam yang ingin kita simpan di dalam database. Di bagian kiri terdapat beberapa file yang harus diisi, yaitu ID kolam, nama, lokasi, kapasitas, kondisi, di mana kondisi dengan pilihan seperti baik, perbaikan, atau rusak, sehingga kita dapat mengetahui kondisi kolam saat ini. Di sebelah kanan juga terdapat tombol yang memiliki fungsi berbeda, yaitu save, edit, delete, reset, dan cetak. Pada bagian bawah terdapat tabel yang menampilkan seluruh data kolam yang telah tersimpan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja from data column. Pertama, kita mengisi data pada from dimulai dari ID. Contohnya 135. Setelah itu kita isi nama kolam, contoh kolam Mujair. Lalu lokasi kolam K5 dengan kapasitas 15.000. Lalu dengan kondisi kolam misalnya baik. Setelah semua data terisi dengan benar, kita menekan tombol save untuk menyimpan data. Jika proses berhasil, maka data akan langsung muncul pada tabel bagian bawah. Apabila terdapat kesalahan atau ada yang ingin kita perbaharui, cukup kita memilih data pada tabel, lalu ubah data yang ingin diubah. Contoh dari kapasitas 15.000, kita ingin mengubah ke 20.000, kemudian tekan tombol edit untuk menyimpan perubahan. Jika ada data yang sudah tidak diperlukan, kita cukup tekan tombol delete, contoh pilih tabel kolam Mujair lalu tekan tombol delete. Selanjutnya merupakan form data pakan yang berfungsi untuk mengolah seluruh data pakan yang digunakan dalam proses budidaya ikan. Melalui form ini, admin dapat menambah, mengubah, menghapus, serta melihat data pakan yang tersimpan di dalam database. Pada bagian kiri terdapat beberapa field yang harus diisi, yaitu ID pakan sebagai kode unik setiap data pakan, nama pakan untuk mengisi nama pakan yang digunakan, kemudian stok untuk mencatat jumlah persediaan pakan yang tersedia, satuan untuk menentukan satuan stok setiap kilogram, serta harga yang digunakan untuk mencatat harga pakan. Di bagian bawah terdapat beberapa tombol aksi, yaitu tombol save yang berfungsi untuk menyimpan data baru ke dalam database, tombol edit untuk memperbarui data yang sudah ada, tombol delete untuk menghapus data yang tidak diperlukan, dan tombol reset untuk mengosongkan seluruh isian pada form sehingga siap digunakan untuk memasukkan data baru. Pada bagian paling bawah terdapat tabel data pakan yang menampilkan seluruh informasi yang telah tersimpan seperti ID pakan, nama pakan, jenis, stok, satuan, dan harga. Tabel ini memudahkan admin dalam melihat, mencari, serta mengelola data pakan secara lebih cepat dan terorganisir. Dengan adanya form data pakan ini, proses pendataan stok pakan menjadi lebih tertata, memudahkan pengawasan persediaan, serta membantu memastikan ketersediaan pakan untuk kegiatan budidaya ikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang forum monitoring kolam. Forum ini digunakan untuk mencatat hasil monitoring atau pengecekan kondisi kolam secara berkala. Melalui forum ini, pengelola dapat mengetahui kondisi kolam, jumlah ikan, serta petugas yang melakukan monitoring sehingga proses pengawasan menjadi lebih teratur. Pada bagian kiri terdapat beberapa field yang harus diisi, yaitu ID monitoring sebagai nomor atau kode unik setiap kegiatan monitoring. Tanggal digunakan untuk mencatat kapan monitoring dilakukan. Kolam berisi data kolam yang dipilih melalui tombol cari. Ikan berisi jenis ikan yang dipilih melalui tombol cari. Jumlah ikan yaitu jumlah ikan yang ada pada saat dilakukan monitoring karyawan, yaitu nama petugas yang melakukan monitoring dan dipilih melalui tombol cari. Kondisi digunakan untuk mencatat kondisi kolam, misalnya baik, perbaikan, atau kondisi lainnya yang tersedia pada combo box. Contoh penggunaan, saya akan melakukan pencatatan monitoring kolam. Pertama, saya mengisi ID monitoring, selanjutnya saya memilih tanggal monitoring menggunakan kalender yang tersedia. Kemudian saya menekan tombol cari pada bagian kolam untuk memilih kolam yang dipilih. Saya menekan tombol cari pada bagian ikan untuk memilih jenis ikan yang berada di kolam tersebut. Berikutnya saya mengisi jumlah ikan yang terdata pada monitoring. Setelah itu saya memilih nama karyawan yang bertugas untuk melakukan monitoring dengan tombol cari pada bagian karyawan. Terakhir, saya memilih kondisi kolam pada combo box. Misalnya, jika kondisi kolam masih layak digunakan, setelah semua data lengkap, saya menekan tombol save untuk menyimpan data monitoring ke dalam database. Data yang berhasil disimpan akan langsung tampil pada tabel di bagian bawah. Jika terdapat kesalahan data, saya dapat memilih data pada tabel, melakukan perubahan, kemudian menekan tombol edit untuk memperbarui data.
Jika data sudah tidak diperlakukan, saya cukup memilih data tersebut lalu menekan tombol delete, sedangkan tombol reset digunakan untuk mengosongkan seluruh isian form agar siap digunakan untuk input data monitoring berikutnya. Penjelasan tabel, pada bagian bawah terdapat tabel yang menampilkan seluruh data monitoring yang telah disimpan. Melalui tabel ini, pengguna dapat melihat riwayat monitoring, memilih data yang akan diedit maupun menghapus data jika diperlukan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan form transaksi pemberian pakan. Form pemberian pakan ini berfungsi untuk mengolah data transaksi pemberian pakan ikan melalui dari proses input data, penyimpanan data, perubahan data, penghapusan data, hingga menampilkan seluruh data transaksi yang tersimpan di dalam database. Bagian pertama adalah ID pakan. Field ini berfungsi sebagai identitas atau kode unik pada setiap transaksi pemberian pakan. Sebagai contoh, saya menginput ID pakan 14 sebagai kode transaksi yang akan disimpan. Dengan adanya ID tersebut, setiap transaksi memiliki identitas yang berbeda sehingga dapat menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya terdapat field tanggal yang digunakan untuk mencatat kapan transaksi pemberian pakan dilakukan. Di sini saya memilih tanggal menggunakan tombol kalender, misalnya tanggal 13 Juli 2026. Berikutnya adalah field kolam. Saya menekan tombol cari, kemudian akan muncul data master kolam. Di sini saya memilih kolam piranha. Setelah dipilih, data kolam akan otomatis masuk ke dalam form transaksi. Selanjutnya, pada field ikan, saya menekan tombol cari sehingga muncul data master ikan. Di sini saya memilih ikan piranha dengan kode ikan 3. Setelah dipilih, data ikan akan otomatis masuk ke dalam form transaksi. Kemudian, pada field pakan, saya menekan tombol cari dan memilih pakan daging dengan ID pakan 03. Data pakan diambil dari data master sehingga pengguna tidak perlu menginput data secara manual. Selanjutnya, pada field jumlah, saya memasukkan jumlah pakan yang akan diberikan, misalnya 70 kg. Setelah transaksi berhasil disimpan, sistem akan otomatis mengurangi stok pakan pada data master sesuai dengan jumlah yang digunakan. Terakhir, pada field karyawan, saya menekan tombol cari dan memilih Nadia sebagai karyawan yang bertugas melakukan pemberian pakan. Setelah seluruh data selesai diinput, saya menekan tombol save. Tombol save berfungsi untuk menyimpan seluruh data transaksi pemberian pakan ke dalam database. Setelah data berhasil simpan, data tersebut akan langsung ditampilkan pada tabel transaksi dan stok pakan pada data masuk juga akan otomatis berkurang sesuai dengan jumlah pakan yang telah diinput. Apabila saya ingin mengubah data yang sudah tersimpan, saya dapat menggunakan tombol edit. Tombol edit berfungsi untuk memperbarui atau mengubah data transaksi yang telah ada, misalnya jika terjadi kesalahan saat penginputan atau ada perubahan data. Selanjutnya terdapat tombol delete. Tombol delete berfungsi untuk menghapus data transaksi yang dipilih dari database sehingga data yang sudah diperlukan dapat dihapus. Kemudian, terdapat tombol reset yang berfungsi untuk mengosongkan seluruh field pada form sehingga pengguna dapat melakukan input data transaksi yang baru. Pada bagian bawah terdapat tabel transaksi yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data pemberian pakan yang telah tersimpan di dalam database. Tabel ini berisi informasi seperti ID pakan, tanggal, kolam, ikan, jumlah karyawan. Selain itu menampilkan data tabel juga digunakan untuk data yang akan diedit maupun dihapus. Jadi, form transaksi pemberian pakan ini memudahkan pengguna dalam mengelola data pemberian pakan karena seluruh proses. Mulai dari pemilihan data master, penyimpanan transaksi, perubahan data, penghapusan data, hingga pengurangan stok pakan dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu form. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan form data panen. Form data panen berfungsi sebagai media untuk mencatat seluruh kegiatan panen ikan pada setiap kolam. Data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam database sehingga memudahkan proses pendataan dan pembuatan laporan. Komponen-komponen pada form tersebut adalah sebagai berikut. Itu ada ID panen yang digunakan untuk memasukkan kode atau nomor unik setiap data panen, dan tanggal digunakan untuk memilih tanggal pelaksanaan panen menggunakan komponen kalender j.coser. Dan selanjutnya ada kolam, digunakan untuk memilih atau mencari data kolam tempat ikan dipanen melalui tombol cari. Ikan digunakan untuk memilih atau mencari jenis ikan yang dipanen melalui tombol cari juga. Dan jumlah panen digunakan untuk mengisi jumlah ikan yang berhasil dipanen. Berat total digunakan untuk memasukkan total berat hasil panen, biasanya dalam satuan kilogram. Karyawan digunakan untuk memilih atau mencari nama karyawan yang bertugas untuk melakukan panen melalui tombol cari. Dan di sisi kanan terdapat beberapa tombol operasi, yaitu save berfungsi untuk menyimpan data panen baru ke dalam database. Yang kedua, delete berfungsi untuk menghapus data panen yang dipilih.
Dan yang ketiga ada edit, untuk berfungsi untuk memperbarui atau mengubah data panen yang telah tersimpan. Pada bagian bawah form terdapat tabel data panen yang menampilkan seluruh data yang telah disimpan. Tabel tersebut terdiri dari kolom ID panen, tanggal, kolam, ikan, jumlah panen, berat total, dan karyawan. Tabel ini memudahkan pengguna untuk melihat, memilih, mengelola data panen yang telah tersimpan. Ketika salah satu baris pada tabel dipilih, data tersebut akan ditampilkan kembali pada form sehingga dapat diedit atau dihapus sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan form laporan, yang dimana laporan tersebut terdiri dari karyawan, ikan, kolam, pakan, monitoring kolam, pemberian pakan, dan juga panen. Sini saya akan mencoba salah satu laporan, yaitu yang laporan karyawan. Maka datanya akan muncul seperti ini. Ini adalah data laporan yang telah diinput keseluruhan di form master. Selanjutnya ada laporan ikan, dan juga ada laporan kolam. Selanjutnya laporan pakan, dan selanjutnya ketiga laporan ini adalah output dari form transaksi tersebut, yang terdiri dari monitoring kolam, pemberian pakan, dan juga laporan panen. Kita coba yang monitoring kolam. Di sini kita akan memilih tanggal atau parameternya, itu parameter tanggal yang dipilih. Misal contoh dari tanggal 1 sampai 20 Agustus. Kita akan coba cetak dan akan muncul seperti ini. Di sini akan keluar parameter tanggalnya. Dan selanjutnya kita coba di laporan pemberian pakan. Laporan pemberian pakan seperti ini. Kita cetak dan berhasil. Ini adalah parameternya, yaitu ya parameter tanggal. Dan yang terakhir kita akan mencoba laporan data panen. Tanggal 1, kita pilih tanggal 1 Juli 2026 sampai tanggal 20 juga di bulan Agustus 2026. Kita cetak dan hasilnya seperti ini. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya untuk form laporan ini. Ya, oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.